Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adit Fadilah dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan akan memaparkan mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai perencanaan rekrutmen yang baik di lembaga pendidikan, yaitu bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan mengenai rekrutmen agar rekrutmen yang kita jalankan di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, tahap yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan. Adapun identifikasi kebutuhan ini ada beberapa cara. Yang pertama ada evaluasi kebutuhan personil. Yang mana dalam evaluasi kebutuhan personil ini harus ditinjau dari peran dan tanggung jawab yang harus diisi. Kita harus menentukan tentang kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua ada peramalan kebutuhan, yaitu pertimbangkan proyeksi pertumbuhan dan perubahan di lembaga pendidikan untuk menumbuhkan jumlah dan personil yang diperlukan, sehingga dalam menentukan personil kita tidak kelebihan. Artinya kita harus mengetahui berapa jumlah personil yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya ada identifikasi kompetensi, yang mana identifikasi kompetensi ini merupakan salah satu kunci penting, karena kompetensi khusus yang diperlukan untuk berhasil dalam peran tertentu, misalnya kemampuan mengajar, keahlian teknologi, atau manajemen kelas. Jadi kompetensi ini sangat penting. Kita harus melakukan identifikasi terhadap kompetensi sesuai dengan hal atau yang dibutuhkan. Contohnya ketika kita membutuhkan seorang guru yang mampu untuk mengajar, atau keahlian dalam bidang IT, ataupun wali kelas yang nantinya harus memiliki kompetensi manajemen kelas yang baik. Selanjutnya yang ketiga dari tahapan identifikasi ada tinjauan kebutuhan khusus, yaitu kita harus mempertimbangkan kebutuhan untuk mempromosikan keberagaman dan inklusi di lembaga pendidikan. Nah, setelah kita melakukan tentang bagaimana perencanaan yang baik mengenai seleksi atau rekrutmen, selanjutnya kita akan merancang bagaimana proses dalam rekrutmen dan seleksi itu sendiri. Yang pertama ada penentuan sumber rekrutmen. Dalam penentuan sumber ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Tentukan apakah akan memberi prioritas untuk merekrut dari internal seperti dari pengembangan karir, atau eksternal dari pengambilan dari luar. Kita harus mempertimbangkan dari mana sumber rekrutmen, dari mana orang-orang yang akan kita ambil untuk berada di dalam lembaga pendidikan, apakah itu dari internal ataupun dari eksternal. Nah, yang kedua dari tahapan merancang proses rekrutmen dan seleksi, yaitu adanya pembuatan deskripsi pekerjaan, yaitu detail-detail mengenai pekerjaan serta tanggung jawab, kualifikasi, dan kompetensi yang diperlukan untuk memastikan deskripsi pekerjaan jelas dan menarik. Selanjutnya ada membuat strategi rekrutmen. Nah, jadi bagaimana kita membuat strategi rekrutmen ini? Contoh yang pertama ada melalui media dan saluran. Contohnya kita melakukan rekrutmen melalui web, lembaga, atau media sosial seperti zaman sekarang bisa melalui Instagram, platform Instagram, atau melalui TikTok. Dan selanjutnya untuk membuat job description atau deskripsi pekerjaan yang jelas dan detail, haruslah dipertimbangkan atau diperlukan beberapa hal, yaitu kita harus mendeskripsikan tugas utama, yaitu kita harus membuat daftar tugas dan aktivitas utama yang akan dilakukan oleh pemegang posisi tersebut. Dan juga kita harus memastikan untuk mencantumkan tugas yang spesifik dan dapat diukur. Nah, setelah kita mendeskripsikan tugas utama,
kita juga harus memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab, yaitu kita harus menentukan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Ini mencakup aspek seperti pengelolaan proyek, pengambilan keputusan, ataupun hubungan dengan pihak lain. Nah, contohnya ketika di lembaga pendidikan seperti guru ini mengajar pelajaran apa, lalu dia posisinya sebagai apa di sekolah. Kita harus menjelaskan tentang tugas utama dan juga serta tanggung jawab guru tersebut di sekolah. Dan juga yang terakhir ada mendefinisikan harapan kerja. Kita harus menjelaskan hasil yang diharapkan dari pekerjaan ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya meningkatkan efisiensi, mencapai target, ataupun memperbaiki keadaan seperti itu. Contohnya ketika di lembaga pendidikan targetnya misalnya seorang siswa dapat memahami pelajaran tentu saja, lalu seorang siswa dapat mendapatkan nilai yang bagus serta bisa mengamalkan pelajaran yang sudah disampaikan oleh seorang guru. Nah, yang selanjutnya adapun bagaimana cara membuat deskripsi pekerjaan yang jelas. Yang pertama ada format yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada ringkas dan padat. Yang ketiga ada rincian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat ada kualifikasi. Yang kelima ada benefit dan kesempatan. Dan selanjutnya ada yaitu SOP tugas. Sini ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat SOP tugas, itu standar operasional prosedur tugas. Yang pertama, pastikan SOP menggambarkan proses kerja yang efisien dan sesuai dengan kebijakan lembaga. Nah, jadi dalam membuat SOP tugas harus efisien dan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam suatu lembaga. Nah, yang kedua ada membuat standar operasional prosedur yang detail untuk setiap unit kerja. Jadi dalam pembuatan SOP tugas ini kita harus melakukannya dengan detail agar orang yang melaksanakan tugas tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tidak adanya kekeliruan dalam menjalankan tugasnya karena SOP yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus membuat SOP yang sangat jelas dan detail untuk dipahami oleh orang-orang yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya ada rencana tunjangan dan kompensasi. Mana tunjangan dan kompensasi ini merupakan satu atau dua hal yang sangat penting dan krusial yang ada di dalam lembaga pendidikan. Oleh karena itu kita harus menentukan bagaimana rencana tunjangan dan kompensasi ini dengan baik. Adapun contoh cara agar rencana tunjangan dan kompensasi ini bisa berjalan dengan baik, diantaranya yang pertama harus kita menentukan paket kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan industri pendidikan. Jadi kita harus menentukan tunjangan atau kompensasi yang sesuai dengan kompetensi setiap guru atau setiap orang yang ada dalam lembaga pendidikan. Contohnya ketika guru itu berasal dari luar negeri atau memiliki pendidikan yang lebih tinggi seperti S1 dan S2. Seperti S2 contohnya, kita harus memberikan kompensasi yang lebih antara yang S1 dengan S2 dan juga berapa lama jarak mereka mengajar. Nah, itu harus disesuaikan dengan pengalamannya, dengan kemampuannya, agar tidak adanya kecemburuan sosial mengenai tunjangan ataupun kompensasi tersebut. Nah, yang kedua, sediakan tunjangan yang memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, jadi selain ada kompensasi, kita juga harus adakan tunjangan agar memotivasi karyawan atau memotivasi seseorang yang berada di dalam lembaga pendidikan untuk terus bertahan agar tetap menjalankan tugasnya sebagai seseorang yang berada di lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan yang kita jalani dapat berjalan dengan berkualitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesepakatan dan kontrak kerja. Nah, jadi setelah kita melakukan rekrutmen, memberikan standar operasional prosedur dan juga tunjangan dan kompensasi, tahap selanjutnya yaitu ada kesepakatan dan kontrak kerja. Yang mana kesepakatan dan kontrak kerja ini hal yang sangat penting dan harus ada di setiap pekerjaan, termasuk di dalam lembaga pendidikan. Yang mana kontrak kerja merupakan suatu hal yang menggambarkan
bagaimana keseriusan seorang yang berada di dalam dunia pekerjaan, termasuk juga di dalam lembaga pendidikan. Nah, berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah kesepakatan dan kontrak kerja. Yang pertama adalah siapkan kontrak kerja yang jelas dan mematuhi peraturan ketenaga kerjaan. Nah, kita dalam melakukan sebuah kesepakatan atau membuat kontrak kerja harus menyiapkannya dengan jelas, dan kita harus mematuhi peraturan ketenaga kerjaan yang ada, seperti contohnya jumlah jam kerja ataupun hasil ataupun tunjangannya disesuaikan dengan jumlah jam kerja. Agar apa? Agar sesuai terhadap peraturan ketenaga kerjaan yang ada, dan juga kontraknya harus jelas agar tidak ada kesalahpahaman antara pihak lembaga pendidikan dengan guru atau orang yang bekerja di dalamnya, seperti itu. Dan yang kedua ada sosialisasikan hak dan kewajiban karyawan sebelum mereka memulai pekerjaan. Jadi sebelum memulai pekerjaan atau sebelum mereka mulai bekerja, kita harus memberitahu apa saja hak dan kewajiban yang mereka miliki. Contoh hak yang mereka harus dapat seperti tunjangan ataupun kompensasi. Lalu kewajibannya, contohnya seperti kewajiban mereka untuk mengajar, kewajiban mereka untuk mematuhi peraturan yang ada, seperti itu. Jadi antara hak dan kewajiban kita harus menjelaskannya kepada karyawan tersebut atau kepada seseorang yang berada di lembaga pendidikan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik, karena seorang tersebut sudah mengetahui hak dan kewajibannya, seperti itu. Selanjutnya ada PHK dan pensiun. PHK dan pensiun ini merupakan suatu hal yang ada juga di dalam dunia pekerjaan yang harus diperhatikan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun atau membuat PHK dan pensiun adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun prosedur untuk pemutusan hubungan kerja yang adil dan mematuhi hukum. Nah, jadi setelah kita melakukan kontrak kerja tadi, ketika kita ingin melakukan suatu PHK, kita harus melakukannya dengan adil dan harus mematuhi hukum. Contohnya ketika seorang tersebut melanggar peraturan kerja dan tertera di dalamnya apabila dia melanggar peraturan kerja tersebut, maka dia di PHK. Nah, itu dia merupakan salah satu contoh bagaimana pemutusan hubungan kerja yang adil dan mematuhi hukum. Nah, yang kedua ada memberikan dukungan dalam perencanaan pensiun bagi karyawan yang memasuki masa pensiun. Jadi ketika ada karyawan yang sudah memasuki masa pensiun, kita harus memberikan motivasi dan dukungan terhadap dia ketika dia sudah masuk masa pensiun, sebagai sebagai apresiasi terhadap karyawan tersebut atau terhadap guru tersebut ketika masa pensiun, agar kita terlalu mengingat jasa-jasanya selama ini dan mengabadikannya sebagai salah satu seorang yang berjasa di lembaga pendidikan. Baiklah, setelah tadi saya menjelaskan mengenai perencanaan rekrutmen dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian perencanaan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan dengan baik, agar organisasi yang berada di dalam lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, adapun beberapa cara atau tahapan agar pengorganisasian manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan berjalan dengan baik. Di antaranya yang pertama, delegasikan tugas-tugas implementasi kepada masing-masing unit. Jadi kita harus membagi tugas kepada masing-masing unit atau pada masing-masing bagian, agar tugas tersebut tidak tertumpuk di satu bagian saja. Kita harus bagi-bagi kepada pihak-pihak atau kepada unit-unit masing-masing unit terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, setelah membagikan tugas kepada unit masing-masing, pastikan setiap tugas diberikan kepada individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Setelah membagikan tugas kepada unit masing-masing, tugas tersebut harus diberikan kepada individu atau seseorang yang sesuai dengan kompetensi atau keterampilan yang ia miliki. Contoh, guru bahasa Indonesia harus diberi mata pelajaran bahasa Indonesia karena itu merupakan sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.
Begitu pula guru matematika harus diberi pelajaran matematika agar sesuai dengan keterampilan. Adapun contohnya ketika seseorang itu ahli di bidang IT, lalu dia menjadi seorang yang berada di lab komputer, ataupun ada nantinya seperti tata usaha ataupun yang lain-lain. Jadi pastikan tugas-tugas tersebut diberikan kepada individual sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya ada menetapkan jadwal dan batas waktu untuk setiap tahap implementasi agar tepat waktu. Nah, agar selanjutnya yaitu kita harus memberikan waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Artinya seperti pelajaran, salah satu pelajaran itu berapa jam. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memberikan waktu yang sesuai agar pelajaran tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai pengorganisasian manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi perencanaan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Nah, adapun cara atau tahapan dalam melakukan sebuah implementasi terhadap perencanaan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Yang pertama, kita harus memastikan semua unit kerja memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan rencana. Jadi setelah kita melakukan rencana yang tadi di awal dan mengorganisasikan yang baik, kita harus memastikan bahwa setiap sumber daya memiliki unit kerja yang cukup untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan sampai yang sudah kita rencanakan tidak berjalan karena kekurangan unit seperti itu. Jadi sebelum itu kita harus memastikan unit kerja atau kelompok yang dimiliki dalam suatu pekerjaan itu harus cukup. Agar apa? Agar nantinya bisa mengimplementasikan rencana yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan sebuah pelatihan jika diperlukan agar setiap karyawan atau guru contohnya memahami peran dan tanggung jawab mereka. Jadi diperlukan adanya pelatihan seperti workshop maupun adanya seminar mungkin ataupun webinar agar melatih pemahaman guru atau melatih peran dan tanggung jawab guru agar mereka bisa melakukan ataupun bisa mengimplementasikan dari hal-hal yang ingin dicapai atau dari rencana yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya yaitu memonitor kemajuan dan individual implementasi secara teratur. Jadi kita melakukan monitor terhadap individual seseorang mengenai mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan. Apakah setiap individual itu sudah bisa mengimplementasikan dari apa yang kita rencanakan. Baik, adapun materi terakhir mengenai perencanaan manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan yaitu mengenai kontrol dan evaluasi perencanaan manajemen sumber daya manusia. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, pengorganisasian dan juga implementasi, tahapan terakhir yang perlu dilakukan adalah melakukan sebuah kontrol dan evaluasi. Yang mana salah satu tujuan utama dari kontrol dan evaluasi ini adalah untuk menilai sejauh mana program kita terlaksana atau mana hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya. Adapun beberapa cara atau tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan sebuah kontrol dan evaluasi dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia, diantaranya yang pertama kita harus melakukan evaluasi rutin terhadap keefektifan strategi rekrutmen, kompensasi dan pengembangan karyawan. Jadi tahapan yang pertama yaitu mengenai perencanaan tadi, kita harus melakukan evaluasi rutin. Contohnya evaluasi rutin setiap tahun, setiap bulan, yang mana sebelum kita merekrut karyawan, kita harus melakukan sebuah evaluasi agar setiap tahun atau setiap waktu itu dapat berjalan lebih baik lagi karena kita sudah melakukan sebuah evaluasi yang rutin. Nah, yang kedua ada menggunakan data dan umpan balik dari karyawan untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur. Jadi kita harus menggunakan data yang jelas dan juga umpan balik. Data yang jelas itu kita dalam mendapatkan informasi itu harus jelas datanya.
dan juga kita harus memberikan umpan balik kepada karyawan tersebut. Kita memberikan respon ketika ada karyawan yang mengadu atau mengeluh kesah terhadap kita sebagai seorang HRD. Kita harus memberikan umpan balik, kita harus memberikan tanggapan dan juga saran yang baik kepada karyawan agar karyawan tersebut dapat kembali kepada pekerjaannya dengan baik. Nah, yang ketiga itu tetapkan indikator kinerja untuk mengukur pencapaian tujuan strategis lembaga. Jadi kita harus menetapkan indikator kinerja yang bagus. Contohnya ketika guru itu dikatakan baik ketika contohnya siswanya memahami pelajaran. Jadi kita harus buat indikator untuk mengukur pencapaian tujuan strategis lembaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan baik dari penyampaian maupun materi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.